Muslim, semakin dalam kita mempelajari isi kandungan Al-Quran, maka akan semakin jelas pertemuannya dengan ilmu pengetahuan. Banyak penemuan ilmiah pada abad-abad terakhir justru telah disebutkan dalam Al-Quran. Padahal kitab suci umat Islam ini turun ribuan tahun sebelum dunia sains berkembang. Hal demikian menjadi bukti bahwasanya Al-Quran bukanlah ciptaan manusia ataupun karangan manusia, melainkan turun langsung dari Allah yang Maha Kuasa melalui manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, seperti dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 6. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. Yang artinya, Dia menciptakan kamu dari seorang, kemudian Dia menjadikan daripadanya istri, dan Dia menurunkan untuk kamu 8 ekor berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka sebagaimana kamu dapat dipalingkan. Kata kegelapan di atas merujuk pada 3 tahap pertumbuhan bayi dalam rahim. Hal itu sudah dibuktikan dengan adanya perkembangan sains. Ilmu biologi modern telah mengungkapkan bahwasanya pembentukan embrio dalam bayi terjadi dalam 3 daerah yang berbeda dalam rahim ibu. Tahap pertama, pre-embryonik. Zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel, kemudian menjadi segumpalan sel yang memendamkan diri pada dinding rahim. Seiring pertumbuhan zigot yang semakin besar, sel-sel penyusunnya mengatur diri sendiri untuk membentuk 3 lapisan. Tahap kedua, tahap embryonik. Tahap ini berlangsung 5,5 minggu pada bayi. Terhadap ini disebut embrio. Pada tahapan ini, organ dan sistem tubuh bayi mulai terbentuk dari lapisan-lapisan sel tersebut. Tahap ketiga, tahap fetus. Tahap ini dimulai sejak kehamilan 8 bulan hingga kelahiran. Pada tahap ini, bayi telah menyerupai manusia dengan wajah, kedua tangan dan kakinya. Meski pada awalnya memiliki panjang hanya 3 cm, semua organ tersebut sudah jelas. Terhadap ini, semua berlangsung kurang lebih 30 minggu untuk perkembangan berlanjut hingga minggu kelahiran. Dalam ayat lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang proses penciptaan manusia secara runtut. Misalnya, dalam Quran Surat Al-Mu'min dari ayat 12 hingga 14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu dijadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, penciptaan yang paling baik.